Setiap warga negara Indonesia dianugerahi hak yang fundamental. Hak untuk bebas berpendapat, hak untuk bebas memilih keyakinan, hak untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Hak-hak ini dijamin oleh konstitusi kita, menjadi pilar demokrasi yang kita bangun bersama. Namun, hak tidak pernah datang sendirian. Ia selalu berjalan beriringan dengan sebuah kata yang tak kalah penting, tanggung jawab. Di era digital ini, saat jemari kita lebih sering berbicara daripada mulut, tanggung jawab moral menjadi semakin krusial. Setiap unggahan, setiap komentar, setiap tanda suka adalah cerminan dari diri kita. Nilai ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama Pancasila, bukanlah sekadar pengakuan akan adanya Tuhan, melainkan sebuah panggilan untuk memanusiakan manusia. Penghormatan terhadap sesama yang diajarkan oleh setiap agama harus kita bawa ke dunia maya. Ruang digital telah berubah menjadi alun-alun utama peradaban modern. Disinilah kita berkomunikasi, bekerja, belajar, bersosialisasi. Media sosial seperti Instagram, X, TikTok, Facebook telah menjadi jendela kita menuju dunia. Melalui layar gawai, kita dapat terhubung dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, suku, budaya, agama. Potensi kebaikannya luar biasa besar. Kita bisa belajar tentang tradisi lain, bertukar pikiran secara konstruktif, membangun jembatan pemahaman yang sebelumnya terhalang oleh jarak geografis. Namun, di balik potensi positif tersebut, tersimpan pula sisi gelap yang mengintai. Ruang yang sama dapat dengan mudah berubah menjadi arena pertikaian, tempat tumbuhnya benih-benih perpecahan yang membahayakan. Tanggung jawab kita sebagai warga negara tidak berhenti saat kita memegang ponsel. Justru, disitulah ujian sesungguhnya dimulai. Apakah kita akan menggunakan kebebasan yang kita miliki untuk membangun atau merusak? Apakah kita akan menyebarkan pesan perdamaian atau justru menyulut api kebencian? Pertanyaan-pertanyaan ini harus senantiasa kita ajukan pada diri sendiri sebelum jari kita menekan tombol kirim. Ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk melihat citra Tuhan dalam diri setiap manusia, tanpa memandang apa agamanya. Oleh karena itu, menjaga martabat dan perasaan orang lain di media sosial adalah bentuk ibadah kita dalam konteks kekinian. Sebuah implementasi nyata dari nilai spiritual yang kita anut dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah badai informasi dan potensi konflik di dunia maya, kita memiliki kompas yang kokoh untuk menuntun arah Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bukanlah sekadar kalimat pengakuan teologis, melainkan sebuah fondasi etika yang universal. Ia adalah panggilan untuk mengakui kemanusiaan dalam diri setiap orang. Dalam konteks media sosial, mengamalkan sila pertama berarti memandang setiap akun sebagai representasi dari seorang manusia yang berhak atas martabat dan rasa hormat. Praktik nyata dari nilai ini adalah dengan secara sadar membangun ruang digital yang damai. Ini dimulai dari tindakan sederhana, saling menghormati keyakinan yang berbeda. Kita tidak harus setuju dengan semua pandangan, tetapi kita wajib menghormati hak orang lain untuk memiliki pandangan tersebut. Hindari menggunakan kata-kata yang dapat dianggap sebagai penghinaan atau penistaan terhadap ajaran, simbol, atau tokoh agama lain. Solusi konkret. Pertama, biasakan untuk saring sebelum sharing. Pikir sebelum posting, ya kan? Apakah informasi ini benar? Apakah unggahan ini membawa kebaikan atau memicu perdebatan kusir? Kedua, berkomunikasilah dengan bahasa yang santun. Hindari sarkasme, ejekan, dan kata-kata kasar. Ketiga, jadilah bagian dari solusi dengan melaporkan konten yang mengandung ujaran kebencian atau provokasi. Terakhir, penuhi lini masa dengan pesan kebaikan, kisah toleransi, dan kutipan yang menyejukkan. Kebebasan berpendapat dan beragama dilindungi UUD 1945. Pasal 28E, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Namun kebebasan bukan tanpa batas. Pasal 28J ayat 2. Hak dibatasi untuk menghormati hak orang lain, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Saat pendapat berubah menjadi ujaran kebencian atau provokasi yang mengancam ketertiban, itu melampaui batas hukum. Kita telah melihat ruang digital sebagai pedang bermata dua. Pilihan ada di ujung jari kita masing-masing. Menjaga toleransi di media sosial adalah cara merawat Indonesia di era digital. Jadikan media sosial sebagai cerminan bangsa yang rukun, saling menghormati, dan memegang teguh nilai Pancasila.